Ceritanya. Cerita ini datang dari seorang perempuan, sebut saja namanya Sinta. Sekitar 2 tahun yang lalu, Sinta melakukan perjalanan ke Tasikmalaya. Ia berangkat sekitar jam 6 sore dan baru tiba di sana lewat tengah malam, kira-kira jam 1. Setelah sampai, Sinta dijemput oleh omnya dan langsung dibawa ke rumah. Karena perjalanan cukup panjang, sebenarnya ia sudah sangat lelah dan berniat untuk langsung tidur. Tapi entah kenapa, meskipun badannya capek, ia sama sekali tidak bisa terlelap. Sinta mencoba memejamkan mata beberapa kali. Ia sempat berpikir mungkin hanya karena tubuhnya belum menyesuaikan diri setelah perjalanan jauh. Namun semakin lama berbaring, rasa nyaman itu justru semakin terasa. Tidak lama kemudian, Sinta mulai mendengar suara aneh dari dalam kamar. Awalnya terdengar seperti suara cakaran, pelan, tidak terlalu jelas. Seperti ada sesuatu yang menggesek permukaan di sekitar kamar. Pada awalnya, Sinta memilih untuk mengabaikannya. Ia berpikir mungkin itu hanya suara biasa atau mungkin berasal dari luar kamar. Namun, suara itu tidak berhenti. Justru semakin lama, intensitasnya meningkat. Suara cakaran itu terdengar lebih jelas dan lebih dekat. Karena merasa terganggu, Sinta akhirnya memutuskan untuk mengecek sumber suara tersebut. Ia melihat ke sekitar kamar, memastikan tidak ada orang lain atau hewan di dalam ruangan. Dan hasilnya, kamar itu kosong. Tidak ada siapapun. Tidak ada apapun yang terlihat mencurigakan. Setelah itu, Sinta kembali mencoba untuk tidur. Tapi belum lama ia memejamkan mata, ia mendengarkan sesuatu yang jauh lebih membuatnya tidak nyaman. Ia mendengar suara yang mirip dengan suara mamanya, memanggilnya. Masalahnya, pada saat itu mamanya sedang berada di Bandung dan tidak mungkin ada di Tasikmalaya. Sinta sadar betul akan hal itu. Di titik itu, tubuh Sinta langsung merinding. Ia merasa sangat yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Terlebih lagi, ia merasakan keberadaan lain di samping tempat tidurnya. Bukan melihat secara langsung, tapi lebih ke perasaan bahwa ada sosok yang sangat dekat dengannya. Sinta tidak berani bergerak terlalu banyak. Ia juga tidak berani menoleh. Dalam kondisi itu, ia memilih membaca ayat kursi. Beberapa saat setelah itu, suasana di kamar perlahan berubah. Rasa tertekan yang ia rasakan sebelumnya mulai berkurang. Suara-suara yang tadi terdengar pun menghilang. Ketika Sinta akhirnya memberanikan diri untuk melihat ke samping, ia tidak menemukan apapun. Sosok yang ia rasakan sebelumnya sudah tidak ada. Kejadian itu berlangsung cukup singkat, tapi cukup untuk meninggalkan kesan yang sangat kuat. Hingga sekarang,